أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا شفيعنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد. طب القلوب ودوائها وآفية أبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. Ya Allah, kayakanlah kami dengan ilmu, hiasilah kami dengan sifat yang baik, muliakanlah kami dengan takwa, dan berbaguskanlah kami dengan sehat wal afiat. Amin ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jemaah masjid semuanya? Mudah-mudahan terus sehat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan pembahasan kitab Sirah Nabawiyah karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Baik, pertemuan yang lalu kita bahas tentang bagaimana Nabi diasuh oleh ibu susuan baginda, yakni Halimatus Sa'diyah, dan juga kita melihat peristiwa Nabi dibelah dadanya oleh Jibril alaihi salam. Jadi Halimatus Sa'diyah menjaga Nabi, merawat Nabi dari lahir sampai umurnya, sampai bila? Masih ingat umurnya? 4 tahun. Dan kenapa 4 tahun? Ketika mana ibunya dalam tempoh 4 tahun itu, ibunya Aminah meminta kepada Halimatus Sa'diyah agar Nabi dipulangkan. Dikembalikan ke ibu kandungnya. Malah Halimatus Sa'diyah menangguh, meminta ditunda. Sebab kerana Halimatus Sa'diyah melihat keberkahan yang ada pada anak yang dijaganya itu, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama Nabi berada dengan Halimatus Sa'diyah, semua rezekinya lancar, kambingnya membiak dengan baik, subur, tanamannya, semuanya merasakan semua keberkahan datang ke rumahnya ketika Nabi berada di rumah tersebut. Sampailah umur 4 tahun Nabi SAW itu, maka Halimatus Sa'diyah terpaksa. Apa tadi? Terpaksa. Kenapa terpaksa? Sebab satu peristiwa yang terjadi, yakni peristiwa pembedahan dada. Itu menyebabkan Halimatus Sa'diyah merasa khawatir terhadap keselamatan Nabi SAW. Maka takut terjadi apa-apa pada Nabi, maka dikembalikan Nabi kepada ibunya Aminah. Maka Nabi kembali ke pangkuan ibunya setelah proses pembelahan dada Nabi SAW. Baik, lanjutnya, maka Nabi pun tinggal bersama ibunya. Berapa lama? Nah, tidak lama. Disebutkan di sini bahawa Nabi hidup bersama dengan ibunda tercintanya Aminah sehingga umur 6 tahun. Baik, ketika Nabi berumur 6 tahun, lanjut cerita ni. Saat Nabi umur 6 tahun, baginda dibawa ke Madinah, ke Yathrib. Sebelumnya kan nama Madinah itu Yathrib kan? Yathrib, yakni nama sebelum ditukar menjadi Madinah. Maka Aminah bergerak membawa Nabi SAW dari Mekah menuju ke Yathrib. Kenapa? Kerana untuk menziarahi
kuburan suami Aminah. Siapa? Abu Thalib. Dah makan ubat ke belum Pak ni? Apa tadi? Abdullah. Suaminya kita ingatkan awal ceritanya, awal kan kita bawa paling awal kan, ketika Abdul Muttalib menyuruh Abdullah berdagang ke Syam, dalam perjalanan meninggal di Madinah. Itu terjadi ketika Nabi masih dalam kandungan, belum lahir. Boleh faham ni? Jelas apa jelas? Maka Aminah ingin menziarahi pusara suaminya yang ada di Yathrib. Maka Aminah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempuh perjalanan sejauh 500 km. Berapa? 500 km. Nabi, Aminah, ibunya, dan bersama dengan seorang pembantu. Pembantu maksudnya hamba sahaya, yakni disebut Ummu Aiman. Ummu Aiman. Jadi sampai di Madinah, Nabi pun tinggal. Nabi pun bersama dengan ibunya tinggal di Madinah, menetap selama sebulan. Dari sebulan dah berziarah suaminya, dan di situ juga kita kena ingat keluarga besar Aminah ada di Yathrib. Keluarga besar siapa? Keluarga besar Aminah. Keluarga besar suami, yakni ayah Nabi, berada di Mekah. Paman-paman Rasulullah sebelah bapa semuanya di Mekah. Paman-paman Aminah, oleh keluarga besar Aminah, semua berada di Madinah. Baik. Maksudnya di sini disebutkan bahawa akhwal, saudara laki-laki ibu, berada di Madinah, yakni dari Bani Najjar, keluarga Aminah tinggal di Madinah. Adapun ammam, saudara laki-laki bapaknya, bapak Nabi SAW, banyak berada di Mekah. Maka setelah menjenguk kubur ayah Nabi SAW, mereka berangkat pulang. Berapa kilometer tadi tu? 500 km antara Mekah dan Madinah. Baik, di tengah-tengah perjalanan, di sebuah perkampungan nama Abwa, yakni boleh kita kata 230 km sebelum sampai ke Mekah. Maksud tengah-tengah perjalanan ni, maka takdir Allah, ibu Nabi SAW wafat, meninggal, jatuh sakit. Dalam perjalanan pulang, ibu Nabi SAW jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia di Abwa. Di Abwa terletak di antara Mekah dan Madinah, tengah-tengahnya, lebih kurang 235 km dari Mekah. Boleh bayangkan bagaimana cobaan Nabi SAW yang sangat-sangat luar biasa. Boleh faham ni? Ketika sebelum lahir dah jadi anak yatim. Umur 6 tahun dah jadi yatim piatu. Ditinggal orang tuanya kedua-duanya meninggal. Boleh bayangkan bagaimana perasaan Nabi ketika itu? Boleh kita bayangkan. Kalau keluarga kita meninggal nih, ada yang meninggal, pasti ada yang ada untuk menenangkan kita, betul? Kerabat-kerabat kita datang. Boleh bayangkan nih? Boleh bayang? Kalau Nabi, seandainya ibu Nabi meninggal di Madinah, kerabatnya semua ada di Madinah, pasti ditenangkan Nabi SAW. Kalaulah contoh ada keluarga Nabi yang meninggal di Mekah, pun ada keluarga bapa. Kalau Aminah meninggal di Mekah, pasti ada keluarga ayahnya, kerabat kan, yang menenangkan Nabi. Ini di tengah-tengah antara Mekah dan Madinah, Abwa, tempat yang tidak ada keluarga Nabi seorang pun. Jadi Nabi hanya seorang melihat kematian ibunya dan tidak ditenangkan oleh siapa-siapa. Boleh bayangkan, ni cobaan yang sangat-sangat luar biasa yang dihadapi oleh Nabi ketika umur belum lagi remaja. Melihat ibunya meninggal sendirian, tidak ada siapa-siapa di sisi Nabi SAW. Makanya Nabi SAW sering sebut kan, apa Nabi sebut? Ujian yang paling berat, manusia yang paling berat ujiannya siapa? Yes,
al-anbiya, yakni para nabi. Setelah para nabi, summa salihuna, orang-orang kemudian orang-orang soleh. Kemudian siapa yang paling banyak ujiannya? Adalah orang yang diuji selanjutnya dan selanjutnya, masa tingkatan yang lebih bawah. Maka Nabi sebut setiap hamba diuji berdasarkan dengan agamanya, kekuatan imannya. Boleh paham nih? Makin besar kuat antum dalam agama, makin besar ujian. Betul? Bila zaman jahiliyah banyak ujian apa tidak? Senang apa tidak? Waktu zaman jahiliyah? Iya kebanyakan. Maksud sini banyak ini maksudnya boleh paham nih? Anda merasa senang ketika zaman jahiliyah atau senang ketika berada dalam keimanannya? Boleh paham nih? Contoh, ada orang dulunya waktu jahiliyah rezekinya lancar terus, suka dengan riba. Boleh paham nih? Tak tahu riba, tak tahu sumber halal, sumber haram, jalan terus. Boleh paham nih? Bila masuk ke Islam, maksudnya bila dah bertaubat, kan, ujiannya besar atau tidak? Kadang-kadang kita disempitkan rezeki kita, betul? Tak nak ambil riba, tak bisa dapat pinjaman. Contoh nih, Anda ada masalah dalam ekonomi, dalam urusan dunia, kita rasa terhimpit bila kita dekat dengan agama. Boleh paham nih? Itu adalah ujian. Kalau Anda berjaya hadapi ujian, pasti Allah akan lancarkan. Boleh paham nih? Di awal-awal pasti merasa berat, betul? Setuju? Awal-awal Anda hijrah pasti rasa nak kembali ke rasa kan hati ni rasa nak bolak-balik, betul? Kan baik aku dulu ni. Tak perlulah aku bangun-bangun pagi ni subuh-subuh. Kan, boleh paham ni? Jadi akan rasa perasaan itu awal-awal, tapi kalau dah terbiasa antum sekarang ini, sudah terbiasa dengan keimanan, maksudnya dah rasa dekat, maka Allah akan berikan segala jalan keluar ketika Anda masih kuncinya istiqomah. Faham dong? Jadi ujian yang paling berat adalah untuk para Nabi SAW. Maka ujian Nabi sangat-sangat besar. Maka disitulah muncul kenapa Nabi sangat-sangat memberi perhatian kepada anak. Betul? Sampai Nabi sebutkan kan, aku dengan orang yang menanggung anak yatim seperti ini. Nabi tunjukkan apa? Kedua jari baginda SAW. Ada riwayat kata dekatkan kedua jari baginda. Ada yang dikatakan jarak begini. Kedudukan orang yang menanggung anak yatim di surga nanti adalah seperti dia dengan aku seperti ini, kata Nabi SAW. Kenapa Nabi sebutkan hadis ini? Sebab Nabi sudah merasai perasaan bagaimana menjadi anak yatim piatu. Makanya banyak hadis yang Nabi sebutkan tentang keutamaan anak yatim. Antaranya yang saya ingat satu nih. Ada yang datang, ya Rasulullah, hati aku ni keras. Hati aku ni keras ya Rasulullah. Bagaimana aku nak melembutkan hatiku ini? Nah, apa jawaban Nabi SAW? Apa kata Nabi? Cara nak lunakkan hati ni yang keras ni macam mana? Yes, betul. Nabi sebut 3 amal ni. 3 amal ini akan melembutkan hatimu yang keras. Yang pertama, dengar bacaan Al-Qur'an. Bacalah Al-Quran atau kau dengar. Bila kau dengar, hatimu rasa sayu, rasa nak menangis, maka hatimu sudah lembut. Memperdengarkan bacaan ayat Al-Quran. Kedua, beri makan fakir miskin. Beri makan, sedekahkan kepada fakir miskin. Itu pun bisa melembutkan hati. Dan yang ketiga, usap kepala. Bukan kepala jiran, kepala anak yatim. Jangan pula usap kepala janda, kan? Usap kepala anak yatim. Faham dong? Jelas apa jelas? Yang pertama Nabi sebut dengarkan bacaan Al-Quran. Yang kedua sering sedekah kepada fakir miskin, sedekah makanan. Yang ketiga usap, jumpa anak yatim diusap kepalanya.
maka 3 cara ini akan melembutkan hati orang yang hatinya keras. Hadis yang lain, pergi ke mana? Mekah pula, kuburan. Pergi ke Mekah. Pergi ke kuburan. Kenapa dikubur? Mengingat ingat mati, baru hatinya akan lembut. Banyak-banyak mengingatkan kematian, zikrul maut. Ingati kematian. Pergi ke kuburan, tengok orang meninggal. Di situ hati ini akan lembut. Faham dong? Jelas apa jelas? Maka Nabi SAW mengetahui begitu besar perasaan, bagaimana perasaan seorang anak yatim. Maka kerana itu Nabi memberikan keutamaan kepada kita untuk banyak-banyak memberi perhatian kepada anak yatim. Faham dong? Jelas apa jelas? Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, bismillah. Kalau kita lihat ini Pak Ustaz, Lihat apa nih? Nabi ini kan sebelum lahir sudah ditinggal oleh Ayahnya. Betul. Terus setelah umur 6 tahun ibunya. Betul. Apa hikmahnya Pak Ustaz? Nabi ini katakanlah yatim, katakanlah masih kecil. Tentu ada hikmahnya Pak Ustaz. Pasti. Itu apa dikira hikmahnya Nabi ini katakanlah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya karena dia masih kecil. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Supaya, kan saya kata tadi, supaya Nabi boleh merasai bagaimana perasaan orang-orang yang akan menjadi anak ya. Maka saya katakan Nabi ini manusia, boleh nih, sama juga macam kita manusia, cuma bukan manusia biasa tapi luar biasa. Hikmahnya satunya adalah untuk menunjukkan bahawa Nabi juga punya sifat manusiawi. Boleh paham nih? Manusiawi. Macam kita ada perasaan sedih, ada perasaan gembira. Jadi hikmahnya Nabi itu dijadikan anak yatim piatu supaya satu, Nabi juga boleh merasai perasaan manusia lain. Pertama. Yang kedua adalah supaya memang ujian untuk para nabi. Untuk ujian untuk para nabi. Lebih dahsyat daripada Nabi SAW, Nabi Isa. Betul? Lebih dahsyat daripada Nabi ujiannya ketika lahir. Betul? Kalau Nabi ada ayah, ada ibu, tapi Nabi Isa lahir tanpa ayah, bukan maksudnya dengan cara yang salah, mukjizat. Tapi bagaimana tanggapan manusia waktu itu? Apa dibilang? Orang Yahudi bilang apa pada Nabi Isa? Anak apa? Anak haram, anak luar nikah, dituduh ibunya Maryam sebagai perempuan yang berbuat maksiat, berzina. Ini ujian Nabi dari kecil. Nabi Isa dibilang anak. Bagaimana kan? Nah, setiap Nabi memang diberikan ujian yang demikian. Hikmahnya hanya Allah yang tahu. Cuma kita boleh ambil dari segi, mungkin inilah hikmahnya. Kita boleh lihat dari sisi kita lah. Tapi yang sebenarnya hikmahnya hanya Allah yang tahu. Mungkin sebab untuk mempersiapkan hati Nabi supaya tabah. Boleh nih, supaya kuat dari kecil. Maka Nabi diuji dengan ujian yang demikian. Nah, itu sebabnya. Oke, jelas? Oke, ada yang lain? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau bapak dah usia 60 tahun masih disebut anak yatim? 6 tahun, 60 tahun. Dah meninggal, oh bapak saya meninggal, Pak Ustaz. Saya ini anak yatim lah, 60 tahun dia kata. Betul? Tidak, batasnya tidak diukur dengan umur. Satu, kalau ada dua pendapat. Pertama, ada yang mengatakan pendapat sampai usianya akil balik. Bila umur akil balik? Batasnya, kebiasaan orang akil balik di umur berapa? Perempuan? 19 tahun? Oke, 9, 10, 11, 12. Antara itulah, kan?
biasanya perempuan akil balik dengan kedatangan darah haid yang pertama. Oke, kalau laki-laki 15. Apa tandanya orang tu akil balik? Mimpi basah yang pertama. Nah, seandainya tidak mimpi, jadi ulama meletakkan contoh dalam mazhab tak salah saya Hanafi, Imam Abu Hanifah letak ukuran batas itu antara sampai 15 tahun. 5, walaupun dia belum mimpi lagi, kalau dah 15 tahun dah disebut anak masuk ke remaja. Boleh faham ni? Secara lain untuk kita mengetahui kita tu adalah akil balik, tumbuhnya bulu kemaluan. Itu dah tanda anak itu dah akil balik. Faham tak? Maka di sini pertanyaan beliau, seseorang itu disebut akil balik itu bila sampai dia sudah remaja dan tidak ditanggung. Boleh mencari nafkah sendiri. Nah, ini dua pendapat tadi. Yang pertama disebut sampai usia akil balik, yang kedua dah akil balik dan tidak lagi ditanggung, dinafkahi oleh orang lain. Maksudnya tidak lagi ditanggung oleh siapa-siapa. Maka anak ini udah hilang status yatim. Jelas? Nah, bukannya sampai tua disebut anak yatim. Tidak ya. Jadi bila anak sudah remaja, udah bisa cari nafkah sendiri, udah. Tidak lagi disebut anak yatim. Jadi pendapat yang pertama tuh sampai usia remaja. Kalau di bawah itu kita sebut anak yatim. Baik, jelas Pak? Udah ada yang lain? Tak ada? Oke, saya lanjutkan. Terus setelah Nabi makanya Nabi di usia 6 tahun kematian ibunya Aminah. Terus Nabi SAW kemudian diasuh oleh datuknya, datuknya, yakni Abdul Muttalib. Jadi Nabi SAW, Abdul Muttalib membawa Nabi SAW kembali ke Mekah. Jadi perasaan kasih sayang di dalam hati terhadap cucunya yang kini yatim piatu semakin kuat. Karena cucunya harus menghadapi cobaan di atas luka yang lama. Nah, makanya kasih Abdul Muttalib lebih banyak kepada Nabi dibanding cucu yang lain. Kenapa? Satu sebabnya tadi Nabi dalam status anak yatim. Yang keduanya, memang ayah Nabi Abdullah adalah anak kesayangan Abdul. Boleh faham ni? Jadi di antara anak ni ramai, Abdul Muttalib ni punya anak yang ramai, tapi yang paling dikasihi adalah, sebab masih ingat kisahnya, kisah yang mau dikorbankan tu, diganti dengan 100 ekor unta, diganti dengan nyawa Abdullah. Maka sejak dari kecil itu Abdullah disayangi, begitu juga cucunya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdul Muttalib mengutamakan cucunya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada cucu-cucu yang lain. Jadi diceritakan di sini bahawa ada sebuah, kalau di sini dipan ni apa? Dipan, tempat tidur. Dipan ya, dipan itu keranjang, ranjang. Oke, baik. Kita sebutlah macam tempat duduk, tempat istirahat yang diletakkan di depan Ka'bah, dekat dengan Ka'bah. Jadi ada sebuah tempat istirahat seperti sofa, kita kata sofa lah, tempat duduk yang dikhususkan untuk Abdul. Dia kan pemimpin Quraisy, raja Mekah, kan? Jadi dekat dengan Ka'bah ada tempat duduk khusus, tempat istirahat khusus untuk Abdul Muttalib. Biasanya kalau ada pertemuan, yang lain duduk. Contoh saya duduk begini, yang lain duduk sini. Tempat ini hanya khusus untuk Abdul Muttalib. Cucunya satu pun tak boleh bermain di sini. Tak ada yang berani yang duduk di atas
tempat duduk nih yang khususkan untuk Abdul Muthalib. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang berani duduk di depan itu kerana sebagai penghormatan kepada Abdul Muthalib. Pada saat itu Nabi SAW sebagai anak kecil, Nabi pun duduk di atas tempat duduk apa ni? Tempat duduk Abdul Muthalib. Maka paman-paman Nabi langsung memegang nahan, suruh Nabi itu turun, ditahan, jangan duduk di atas tu ya Muhammad. Maka tatkala itu Abdul Muthalib melihat kejadian itu dan berkata, biarkan anakku ini, cucuku ini, demi Allah, sesungguhnya dia akan memiliki kedudukan yang agung. Dia akan memiliki kedudukan yang agung. Kemudian Abdul Muthalib duduk bersamanya di atas dipan. Maka Abdul Muthalib duduk dan letakkan Nabi SAW dan dekat dengan beliau. Sambil mengulas punggung beliau dan sentiasa merasa gembira dengan apa yang dilakukan. Jadi kasih sayang siapa? Abdul Muthalib kepada Nabi SAW. Baik, lanjut terus. Pada usia 8 tahun lebih 2 bulan 10 hari. Nih, dengar ambil. Pada usia 8 tahun lebih 2 bulan 10 hari dari umurnya Rasulullah, kakeknya, yakni datuknya meninggal dunia di Mekah. Jadi Abdul Muthalib pun meninggal. Jadi ingat nih. Sebelum ada riwayat sebelum Nabi lahir atau 2 bulan Nabi lahir, bapaknya meninggal. Umur 6 tahun ibunya meninggal. Umur Nabi 8 tahun, neneknya Abdul Muthalib meninggal. Sebelum wafat, Abdul Muthalib menitipkan pesan kepada seorang paman Nabi untuk diasuh Nabi ini. Siapa? Yes. Jadi di antara semua paman Nabi SAW, Abdul Muthalib menyerahkan tugas mengasuh Nabi itu kepada Abu Talib. Abu Talib. Jadi di usia Abdul Muthalib meninggal itu umurnya, kita kata umur Abdul Muthalib 80 lebih. 82 kalau salah saya, antara 80 lebih lah, lebih 80 tahun wafatnya Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib mewasiatkan kepada Abu Talib, yakni paman Nabi, agar mengasuh Nabi. Kenapa dipilih Abu Talib? Tak diberi dengan Abu Lahab, tak beri dengan yang lain. Apa sebab? Abu Lahab jahat? Belum tahu nih jahatnya. Kenapa tak diberi pada paman-pamannya yang lain? Diberi kepada Abu Talib. Malah wasiat daripada Abdul Muthalib, aku serahkan penjagaan Muhammad ini kepada kau, Abu Talib, bukan kepada Abu Lahab, bukan kepada yang lain. Sebab apa? Baik, semua baik. Pasti itu artinya pasti mengetahui karakter seseorang itu, dia berwasiat untuk menyerahkan Nabi kepada yang betul-betul baik kan? Okey, boleh, masuk akal alasannya. Alasan yang benar, sebab Abu Talib saudara kandung Abdullah. Boleh faham di sini? Sebab Abdul Muthalib ini banyak bini. Banyak? Ya Pak Usnul? Abdul Muthalib punya isteri ramai. Maka anak-anaknya pun ramai. Boleh faham ni? Jadi keluarga besar ni. Maka Abdullah dan Abu Talib adalah dari sama ibu, satu ibu. Boleh faham ni? Boleh faham? Boleh faham ni? Jadi Abdullah ada adik kandung Abu Talib. Yang lain Abu Lahab dari isteri Abdul Muthalib yang lain. Boleh faham ni? Jadi adik beradik tiri. Yang lain semua tiri ni. Yang kandung adalah Abu Talib, dua saudara dari satu ibu. Maka kerana itu Abdul Muthalib memilih Abu Talib menjadi pengasuh. Sebab Abdul Muthalib menikah dengan beberapa wanita, di antaranya anak yang lahir dari ibu yang sama adalah Abu Talib dan Abdullah. Sedangkan paman Nabi yang lain lahir dari ibu yang berbeda. Jelas?
Jelas? Nah, maka sejak itu pengasuhan kepada Nabi berpindah kepada paman Nabi Abu Talib. Abu Talib pun sama seperti Abdul Muttalib mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sering tidur di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika pergi ke mana-mana selalu mengajak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Abu Talib berdagang ke Syam pun Nabi pun ikut bersama. Maka Abu Talib menjalankan kewajipan yang diberikan oleh bapaknya Abdul Talib untuk mengasuh. Jadi Abu Talib mengasuh Nabi seperti mengasuh anaknya sendiri. Faham dong? Jelas apa jelas? Nah, dari perlakuan ini, pengasuhan ini sampai Nabi masuk remaja ke? Sampai Nabi masuk umur 40, boleh nih? Sampai umur 40, maksudnya sampai masuk ke fasa kenabian. Abu Talib menyayangi Nabi dan menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ada satu kisah disebutkan oleh Syekh Mubarak Furi. Apa disebut sini? Tatkala aku di Madinah, ada seorang perawi. Tatkala aku tiba di Mekah, orang-orang sedang dilanda musim kemarau. Orang-orang Quraisy berkata, "Ya Abu Talib, lembah sedang kekeringan, kemiskinan melanda. Mari kita berdoa minta hujan." Minta hujan. Maka Abu Talib keluar bersama dengan anak kecil. Siapa? Rasulullah, yang seolah-olah wajahnya adalah matahari yang membawa awan yang sedang berjalan perlahan-lahan. Di sekitar Abu Talib ada beberapa anak kecil yang lain. Dia memegang anak kecil itu dan menempelkan punggungnya ke dinding Ka'bah. Jari jemarinya memengagi anak itu. Langit yang tadi bersih tiba-tiba sahaja mendung, datang dari segala penjuru, lalu menurunkan hujan yang sangat deras hingga lembah-lembah diairi dan menjadi subur. Maksudnya Abu Talib bawa anak ni, siapa tadi? Rasulullah ditempelkan ke dinding Ka'bah, letakkan tangan, langsung turun hujan. Jadi maksudnya di sini Abu Talib mengetahui ada sesuatu yang istimewa pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham tak? Jelas? Baik, cuma di sini walaupun Abu Talib sayang Nabi, ngasuh Nabi, ada satu masalah dengan Abu Talib. Apa satu masalahnya? Abu Talib walaupun orang yang terpandang, orang yang dipandang mulia, ada kedudukan istimewa oleh orang-orang Quraisy, meletakkan dia sebagai seorang yang kita kata yang diberi penghormatan seperti Abdul Muttalib. Walaupun dia ada kedudukan yang tinggi di kalangan orang Quraisy, dia ada satu masalah. Abu Talib, bukan masalah ya, satu kekurangan. Apa dia? Abu Talib orangnya miskin. Banding dengan paman yang lain, Abu Lahab kaya. Beliau nih, yang lain-lain semuanya kaya. Sementara Abu Talib orang yang miskin. Jadi tidak seperti paman-paman Nabi yang lain, Abu Talib ini miskin. Jadi bagaimana dia mencari rezeki? Dengan salah satu caranya berdagang dan juga mengembala kambing. Maka Nabi bantu Abu Talib mengembala kambing. Faham dong? Jelas? Jadi Nabi dari usia remaja udah mengembala kambing. Jadi pernah ada orang tanya Nabi duduk kan di Madinah, tak salah saya waktu itu di Madinah. Nabi katanya, ambil kayu ini bagus untuk dijadikan kayu siwak. Ya Rasulullah, bagaimana kau tahu kayu itu bagus? Kan? Cari kayu yang hitam. Sebab apa kata Nabi? Semua para nabi dulu itu mengembala. Tak ada seorang nabi pun diutus kecuali dia mengembala kambing. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah engkau dulu pun mengembala kambing? Jadi para sahabat yang belum kenal Nabi, beliau nih yang masuk Islam
Setelah, maksudnya bukan bersama hidup dengan Nabi, maksudnya setelah itu kan. Nah, setelah Islam datang, baru dia masuk Islam, dia pun tanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau pun mengembala kambing?" Maka Nabi kata, "Ya, aku dulunya mengembala kambing-kambing orang yang Mekah dan mendapat upah darinya." Maksudnya di sini Abu Thalib pun tidak punya kambing sendiri. Boleh paham ni? Abu Thalib diupah untuk menjaga kambing. Maka Nabi pun bantu. Boleh paham ni? Bukan kambing milik Abu Thalib. Jadi Nabi pun bertugas merawat supaya merawat kambing itu mendapat upah. Maka di sini Abu Thalib orang yang terpandang tapi miskin dari ekonomi. Maka dari kecil Nabi mengembala kambing. Baik. Sekarang kenapa Allah, ini baru masuk ni. Apa hikmah Allah mentakdirkan para nabi mengembala kambing? Kenapa tak yang lain, bang? Apa sebab para nabi terdahulu Allah jadikan mereka sebagai pengembala kambing? Ambil contoh satu, nabi yang kaya pun disuruh mengembala kambing. Siapa? Sulaiman. Sulaiman mana pula? Dia kaya, tapi Allah jadikan dia pengembala kambing. Siapa? Hai. Dia nabi yang lahir kaya, tapi disuruh mengembala kambing. Sulaiman tidak. Sulaiman dah kaya dah, raja, anak raja. Apa pula gembala kambing? Boleh ni, bapaknya Daud, raja, kan? Anaknya langsung dah anak raja dah. Dia tak boleh. Siapa? Nabi Musa. Nabi Musa lahir di mana? Dibesarkan oleh siapa? Firaun. Boleh ni, keluarga kerabat Firaun, anak raja, pangeran. Tapi kerana satu peristiwa, maka Musa lari pergi ke Madian mengembala. Kenapa Allah takdirkan para nabi untuk mengembala kambing? Apa hikmahnya? Yes, nah tu satu. Susah apa senang mengembala kambing? Antara itik, apa itik sini, itik. Bebek dengan kambing, yang mana mudah dikendalikan? Kenapa bebek? Kambing. Boleh tahu ni, kambing ini macam-macam, ada yang jinak, ada yang liar. Anda buat begini, dia akan ke arah lain. Boleh tahu ni, kalau bebek tunjuk satu arah, ikut. Tapi kalau kambing, nah begitu karakteristik manusia bermacam-macam untuk mengajar Nabi supaya tabah. Orang ni kuat jiwanya untuk mengendalikan manusia. Nah, satu. Yang kedua sebabnya, jenis kambing ni ada yang macam-macam, ada yang jinak, ada yang liar. Maka penting untuk menghadapi banyak-banyak jenis manusia. Ada yang angkuh, ada yang sombong, betul? Ada yang kaya, ada yang miskin. Maka ini tugasnya para nabi, disuruh mengembala kambing, mempersiapkan mental untuk menghadapi ragam manusia. Itu pertama. Yang kedua, supaya merasakan rasa sifat tawadu. Kenapa tawadu? Sebab boleh sombong. Aku ni pengembala kambing. Sombong apa tak? Satu pekerjaan yang boleh disombongkan apa tidak? Aku PNS, boleh kan? Aku pegawai, boleh. Tapi apa kerja? Pengembala kambing, kan? Suatu yang untuk dibanggakan? Tidak. Boleh faham ni? Boleh faham di sini? Maka mengajar Nabi SAW untuk mengadakan sifat tawadu. Terus yang ketiga, untuk memberi perhatian kepada haiwan yang lemah. Kambing adalah haiwan yang lemah dibanding unta, kuda. Ni haiwan-haiwan yang boleh kuat ni. Tapi kalau lemah, kambing. Faham tu? Jelas? Sebab yang lain, supaya timbul sifat mandiri, tidak bergantung kepada orang lain. Nah, ini antara sebab kenapa Allah memilih para nabi itu untuk mengembala
Kambing. Fahim dong? Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Ada? Tadi kan? Ada hadis itu yang tidaklah semua para nabi itu adalah penggembala kambing. Iya, tidak ya. Diutus kecuali mengembalakan kambing. Ada nabi yang pada penggembala kambing itu Ustaz, misalnya Nabi Sulaiman atau nabi-nabi yang lain yang tidak menggembala kambing itu gimana? Bukan suatu kewajiban semua nabi itu harus menggembala kambing. Maksudnya kebanyakan, boleh nih, kebanyakan para nabi itu banyak yang bekerja sebagai penggembala kambing. Bukan semua. Boleh nih, maksudnya kebanyakan para nabi itu adalah penggembala kambing. Ada yang lahir-lahir udah tidak menggembala kambing seperti Sulaiman. Adam? Tidak tahu. Wallahu a'lam. Mungkin dia kan, dari kita tidak tahu nih. Kebanyakan kata Nabi, kebanyakan para nabi diutus sebagai penggembala kambing. Termasuk Isa, termasuk Rasulullah, termasuk semua nabi-nabi yang dekat-dekat dengan kita nih. Maka ramai yang jadi penggembala kambing. Baik, ada yang lain? Ada? Tak ada? Udah? Jelas? Oke, saya lanjutkan terus. Baik. Barulah di usia remaja terjadilah suatu peristiwa yang super luar biasa. Apa dia? Ketika Nabi menginjak usianya 12 tahun. Ada yang berpendapat 13 tahun, kan? Di sini kita ambil 12 tahun. Abu Talib mengajak Nabi pergi berdagang ke Syam. Ke mana? Ke Syam. Setiba di Bushra, suatu tempat daerah yang ada di Syam. Ada namanya kota Hauran. Kota Hauran. Waktu itu Syam dijajah oleh Romawi. Jadi agamanya apa? Nasrani. Nah, di situ ada seorang rahib, pendeta, yang dikenal dengan sebutan Bahira. Bahira. Di sini Syekh kata nama aslinya Jurjis. Bukan najis. Jurjis. Nabi dipanggil Bahira. Tatkala rombongan itu singgah di daerah itu, maka sang rahib menghampiri mereka dan mempersilakan mereka mampir ke tempat tinggalnya sebagai tamu yang dihormati. Nah, boleh paham nih? Abu Talib sering datang berdagang, tak pernah pula rahib itu panggil. Boleh paham nih? Tapi ketika Abu Talib bawa Nabi bersamanya berdagang ke Syam, tiba-tiba datang si rahib ini, Bahirani, ngajak makan bertamu ke rumahnya. Dipanggil rombongan Abu Talib. Maka padahal sebelum ini rahib tidak pernah keluar. Namun begitu kali ini dipanggil. Maka Abu Talib pun mengiyakan, terima undangan itu, pergilah ke rumah. Nah, dari situ rahib ini berjumpa dengan Muhammad. Jumpa siapa? Rasulullah. Dipegang tangan Nabi, langsung rahib ini kata apa? Orang ini akan jadi pemimpin semesta alam. Orang ini nanti, anak ini besar kelak jadi pemimpin. Anak ini akan diutus Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Maka kata Abu Talib, dari mana kau tahu hal ini? Dari mana kau tahu hal ini? Maka kata sang rahib, sebenarnya sejak kalian tiba di Aqabah, tiba di mana? Perjalanan dari Mekah ke Syam, tidak ada satu pun batuan, pepohonan pun, melainkan mereka tunduk sujud kepada anak ini. Nah, tidak ada satu batu pun, pohon, kecuali semuanya tunduk ketika anak ini melewati. Mereka tidak sujud melainkan untuk seorang Nabi.
Apa dia? Mereka tidak akan sujud melainkan kepada seorang nabi. Aku bisa mengetahuinya sebab di anak ini ada tanda nubuwah. Tanda nubuah, ada tanda kenabian. Di bahagian bawah tulang rahang bahunya yang menyerupai buah apple. Kami juga mendapati tanda itu dalam kitab kami. Siapa kata? Sang rahib. Kemudian sang rahib meminta agar Abu Talib kembali bersama dengan anak ini melanjutkan. Dan jangan disampaikan pesan, jangan lagi bawa anak ini ke Syam. Sebab bahaya, sebab ada yang tengah mencari. Dan jangan sampai diketahui oleh orang-orang Yahudi. Maka Abu Talib mengirimkan beliau beberapa orang pemuda agar kembali ke Mekah. Baik. Maksudnya di sini, nah Abu Talib sudah tahu kan tentang keistimewaan Nabi SAW. Maka sang rahib ini sudah menyatakan bahawa anak ini besar kelak jadi pemimpin sekalian alam, dan semua pohon-pohon, semua batu-batu tunjuk sujud kepada anak ini. Maksudnya anak ini adalah seorang nabi. Maka ini dah disampaikan oleh siapa tadi? Seorang rahib beragama. Maksudnya apa? Dalam kitab mereka, walaupun mereka menyimpang, ini hebatnya Allah. Walaupun mereka mengubah isi Taurat, walaupun mereka mengubah isi Injil, tapi Allah letakkan juga dalam itu sesuatu yang tidak diubah, yakni tentang tanda Nabi yang terakhir, kedatangan Nabi yang terakhir. Lihat di sini, walaupun mereka rubah semua peraturan hukum Allah, diseleweng, ditukar semuanya, macam Yahudi. Kitab Taurat itu Allah sebutkan tentang siksa neraka, tentang azab kubur. Apa yang orang Yahudi buat? Pendetanya dihapuskan bab tentang akhirat. Dia cerita tentang surga aja, tidak cerita tentang neraka. Bayangkan, saking degilnya orang Yahudi, bab-bab tentang seksaan dihapus, tentang hukum-hukum Allah dihapus dan ditukar oleh orang Yahudi. Walaupun mereka mengubah isi kitab yang Allah turunkan, tapi ada beberapa perkara yang tidak dapat mereka ubah tadi, antaranya tentang kedatangan Nabi akhirul zaman, Nabi yang terakhir. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Saya dah baca. Bahira. Tapi pada waktu saya baca itu, pada waktu pamannya itu Abu Talib itu membawa ke Syam itu, awan Pak Ustaz. Nabi itu kan tidak kena matahari, selalu melindungi oleh awan. Betul. Dari situlah pendeta itu lahir melihat awan itu mengikuti Nabi itu. Maka setelah dia melihat itu, maka dia dari hati dulu, dari melihat awan itu, maka dia mempersilakan katakanlah rombongan Abu Talib tadi singgah ke dia, katakanlah diberi makan, karena dia penasaran itu. Tanya saja kok tak ada itu Pak Ustaz. Dari hal dinaungi awan itu Rasulullah, maka pendeta lahir itu mempersilakan mereka untuk singgah, katakan diberi makan, karena dia penasaran awan itu selalu mengikuti tadi. Selain katakanlah yang tadi Pak Ustaz bilang pohon dan batu itu pada saya itu tidak ada soal awan. Kalau tak ada disebutkan di sini, maksudnya kisahnya lemah. Kisahnya itulah, hadisnya itu, riwayat tentang itu sangat-sangat dhaif. Sangat-sangat dhaif. Kisah awan menaungi Nabi ketika peristiwa berdagang ke Syam itu adalah kisah yang sangat-sangat lemah. Sangat-sangat lemah. Boleh bang ni? Jadi tidak, yang ada yang cuma itu saja yang disampaikan.
Jadi mereka melihat tanda itu pada di belakang itu ada tanda kenabian. Dan dalam perjalanan si rahib itu melihat pohon dan batu-batu itu seperti tunduk sepanjang perjalanan. Maka disitulah mengetahui bahawa anda pun dengar kisah tu, di kecil suruh ngajak makan, semua dah datang, belum, mana seorang lagi macam kurang ni. Ada yang tertinggal apa tidak, tak makan bersama kita, kata sang rahib. Ni kisah yang anda dengar, yang antum sebut tu. Nah, maka kata Abu Thalib, semua dah datang lah, rombongan kami lengkap, tak kurang seorang ni. Oh, tanya Muhammad jaga unta di luar, kan? Nah, betul, di tengah menunggu menjaga barang-barang kami di luar. Oh, panggil dia masuk. Nah, itu kisah yang ada pun dengar dari kecil. Nah, tapi riwayatnya wallahu a'lam. Maka disebutkan sini Syekh Safiur Rahman hanya masukkan kisah yang yang yakin, tidak ada keraguan. Yang kisah yang antum sebut diragui tadi, bab awan menaunginya. Boleh tahu ni? Nah, itu yang diragukan. Baik, ada yang lain? Ada? Tak ada? Udah? Okey, udah, waktunya. Baik, itu sahaja. Kita sambung lagi pada pertemuan yang berikutnya tentang perang Fijar atau Hifzul Fudul. Nah, dua ni. Pada pertemuan yang berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan tasbih kafarah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.